Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, seluruh jamaah kajian subuh Masjid Ar-Rayyan, para orang tua, para sesepuh, dan seluruh pengurus daripada DKM Masjid Ar-Rayyan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takut saya. Dengan doa, mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan hidup kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan senantiasa Allah jadikan keturunan kita, anak-anak kita menjadi anak yang salih dan salihah. Begitu, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada guru-guru kita, para masyayikh, para awliyaillah, wabil khusus tentunya orang-orang yang berjasa terhadap Masjid Ar-Rayyan ini yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup, mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa bara'i wa zujjati wa dhurriyyati wa ribati thumma rahai ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa a'lamu wa alina marahim jami'an awlan kita syari wa kim alimin wa ja'alil maqsud Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhina yakhdimuna bi wa sallallahu jami'an awlan ma yang sunnah dan sunnah jamaah khususan di qaryati Pondok Gede wa sallallahu wa rahmatullahi wa ba'na bi'ada bi dar rahimahumullah syekh Gede wa marzuqi wa syadar wa ja'al syekh syadar wa rahmatullah syekh azam marzuqi wa ja'al jami'an alladhina yakhdimuna fi ورسولهم وطعنهم أبنا وأمة أمتنا وأساتذتنا وأخواننا وخالاتنا الشيخ ومن تبع السنة والسنة ومن جميع خصوصا لما ذكر كتاب الشيخ نصاب الدين حديث ولو أبوات الجماعة استعلي جد الريان شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menjelaskan kaifa ibadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita paling tidak pasti Nabi itu dalam urusan ibadah tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun. Karena begitu dekatnya, begitu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis pasti dalam persoalan ibadah Rasulullah SAW itu lebih daripada kita. Walaupun Nabi itu dalam ibadahnya begitu luar biasanya, tidak ada 24 jam hari dia gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian ibadah secara luas, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Jadi jangan sampai ketika orang mengatakan bahwa kata ibadah itu konotasi kita biasanya kalau ibadah berarti apa? Ya sholat, puasa, segala macam. Padahal persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ibadah bukan hanya itu saja, tapi ada ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, ibadah-ibadah yang bersifat sosial ini juga lebih penting terkadang. Tapi terkadang kita jarang sekali bicara tentang ibadah-ibadah yang itu. Disebutkan bahwasanya kanat ibadatuhu alaihi salatu wassalam daimatan mustamirratan fil laili wan nahar. Ini jelas bahwa digambarkan ibadahnya Nabi itu daimah mustamirrah, artinya terus menerus istiqomah. Itu bukan hanya siang dan malam, ya memang kadang nggak ada lagi
Ya ada siang, ada malam, nggak ada istilahnya. Jadi dari siang sampai malam ya udah selalu ibadah, pagi terus enggak ada, mustamirah. Sehingga Sayyidatina Aisyah pernah ditanya, su'ilat as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhussu syai'an min al-ayyam? Faqalat la, kana amaluhu dimatan alaihi. Wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Jadi ketika ditanya tentang persoalan ibadah Nabi, Sayyidatina Aisyah, orang salah satu istri Rasulullah yang selalu dekat dengan Nabi, maka paling tidak gimana? Ya paling kalau kita lihat orang ibadahnya ketika Rasulullah diperlihatkan kepada sahabat, tapi ketika seharian di rumah bagaimana dia? Apakah dia mengkhususkan hari tertentu untuk senantiasa beribadah? Artinya apakah dia mengkhususkan hari tertentu kemudian dia terus? Ternyata Sayyidina Aisyah mengatakan enggak pernah mengkhususkan. Semua hari Rasulullah digunakan untuk apa? Ibadah daimatan. Sekalipun demikian, di dalam satu kitab yang lain disebutkan bahwasanya wa kana lahu auradun wa qira'atun qabla ayyanam. Bahkan bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita baca kalau mau tidur, kita bacanya apa? Ya biasa, yaitu ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ya kan? Nah, terus mama awalul Baqarah dan akhir surat Baqarah. Terus kemudian kita bismika Allahumma ahya wa amut, selesai. Tapi ternyata dalam riwayat yang lain itu disebutkan di situ adalah riwayat At-Tirmidzi wa Ahmad, wa kanat lahu auradun wa qira'atun qabla ayyanam. Nabi itu punya wiridan. Kalau zaman sekarang aurad itu zikir-zikiran kan. Wiridan dan bacaannya selalu dibaca oleh Rasulullah ketika Rasulullah sebelum tidur. Nah ini kalau ini berat. Faqad jaa'a annahu kana la yanamu hatta yaqra'a Bani Israil suratul Isra wa Zumar. Jadi Nabi di riwayat yang lain, jadi sebelum tidur dia baca surat Az-Zumar, surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi, sampai selesai. Jadi kalau kita begini bagaimana Ustaz? Ya udah belum tidur sejam. Nah, ya itu Rasulullah. Sempurnanya mau tidur aja, kemudian dia tidurnya wudu dulu. Coba kalau kita sebelum tidur wudu dulu gitu loh. Kemudian lagi bacaan-bacaan, sehingga kalau kita mimpi ya boleh jadi mimpinya mendingan. Jadi harus ya sodiko gitu loh. Ini mah tidurnya nggak jelas, mimpi kemudian Ustaz saya mimpi begini, lalu tidurnya juga udah ngorok istilahnya ya. Tidur juga kagak baca doa, kagak baca apa, kagak apa wudu, kagak apa, kemudian mimpi ternyata mimpinya rupanya hebat gitu. Nah kemudian nanya Ustaz saya mimpi, terus ente gimana tidurnya? Ya tidur biasa, gua kagak pernah baca. Lah bagaimana ini? Ya belum bisa dipercaya. Tidurnya begini kayak jangan-jangan apa? Bunga-bunga iya gitu. Walaupun mungkin istilahnya benar ya, artinya kan kalau dalam mimpi, dalam riwayat itu orang mimpi bertemu dengan roh itu dia bertemu di dalam surah Az-Zumar ayat 40 itu. Jadi kalau kita bertemu dengan kakek kita yang meninggal secara ruhani ketemu, tapi Allah SWT yang ruhnya orang yang tidur dikembaliin lagi, yang udah meninggal ditahan oleh Allah SWT. Lah kalau ruhnya orang tidur ditahan, yang mati berarti kalau bisa bangun lagi kalau itu lah. Itu makanya disebut istilahnya ar-ru'ya as-shadiqah. Itu salah satunya. Itu surat As-Sajdah, surat Al-Isra, surat Az-Zumar. Wa jaa'a annahu kana la yanamu hatta alif lam tanzil as-sajdah wa tabarak. Jadi kalau kita ngikutin ini riwayat-riwayat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mau tidur baca surat Al-Isra, baca surat Az-Zumar, baca surat Al-Muluk, baca surat Alif Lam Mim Tanzil, surat Sajdah. Wa jaa'a annahu kana yaqra'u al-musabbahat qabla an yarquda wa qala fihinna ayatun afdalu min alfi ayat. Bahkan Nabi sebelum itu membaca tasbih segala macam.
Artinya boleh jadi zikirnya sebelum tidur itu jam-jaman. Nah kita Bismika wa hayyamut aja tuh lupa. Gitu. Paling tidak begitulah. Bismika wa umma. Nah paling tidak kita baca ayat kursi lah, ya kan? Baca al-Quluhu 3 kali, Falaq, An-Nas, ayat kursi, udah pokok ini. Nah kalau kita kemudian apa? Sebelumnya itu baca sholawat, yaitu Allahumma sholli sampai innaka hamidun majid. Jadi banyak riwayat ini ya Pak. Nah, kita juga banyak banget, ya udah yang bisa aja ngapal. Kalau begitu ntar kita kagak tidur. Surat Al-Mulk segala macam. Bilang pengen ideal ini. Iya boleh kalau memang kita bisa. Nabi nggak tidur. Iya, ya Rasulullah matanya merem tapi hatinya melek. Lah kalau kita mata merem hati kita pules, ya kan? Merem iya pules di hati. Jadi artinya kagak bisa. Walaupun begitu Rasulullah wa kana sallallahu alaihi wasallam yuwadzibu ala salatid duha. Nabi selalu muwaddoa terus-menerus melaksanakan salat duha. Walaupun begitu Nabi ngelaksanainya tahu umatnya ini ada yang cuma sebentar. Akhirnya apa? Wa kana taratan yusalliha rak'atain. Nabi terkadang salat duha 2 rakaat sehari hari itu. Loh, Nabi kok baca sholat duhanya cuma 2 rakaat Ustaz? Ya itu maksudnya pembelajaran kepada umatnya. Karena umatnya ada yang males luar biasa ibadahnya. Udah yang penting lu ngelakuin 2 rakaat. Nabi dipraktekin supaya apa? Lah kalau Rasulullah itu memang 12 rakaat terus, nggak pernah tinggal. Tidak kira umatnya apa? Melengker. Iya kan teler. Harus 12 karena Rasulullahnya 12 nggak pernah nyontoin 2 rakaat. Kalau sholat tahajud dia itu mama 100 rakaat Nabi nggak pernah ninggalin, nggak pernah 2 rakaat. Wahnya kita bagaimana? Makanya Rasulullah tahu umatnya model kita, potongan kita ini tahu dia potongan kita udah kabur sama aja banyak juga udah mendingan. Yang penting dia itu apa? Istiqomah. Kita baca Quran nih sampai 5 juz terus 2 tahun nggak baca-baca. Nah ini kan ya Udah tamat ya, tamat. Udah 5 juz sudah tamat loh. Semalaman itu. Lah gitu. Ini Nabi. Wa huwa aqalluha, yaitu paling sedikitnya. Wa taratan arba'an. Wa huwa al-aghlab. Nabi terkadang 4 dilaksanakan. Yang biasa dilaksanakan Rasulullah 4. Kemudian wa taratan sittan. Wa taratan thamaniyatan wa taratan isnaya asyrata rakatan. Nabi dalam melaksanakan sholat duha memberi contoh mulai dari 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Nah ini persoalan 12 rakaat dengan 8 rakaat. Kata ahli fikih itu apa kata ahli fikih? Aktsaru sholat duha 8. Menurut ahli hadis itu aktsaru sholatil duha 12. Nah, kalau begini gimana Ustaz? Bertanya itu. Ini jati iya betul. Tapi dalam pandangan ilmu fikih itu kata Imam Nawawi Al-Bantani di dalam syarahnya, yaitu adalah kitab Fathul Qarib, yaitu adalah Tausyekh, itu dia menyebutkan ini bagaimana ini? Mana yang lebih didahulukan? Apakah ahlul fiqih atau ahlul hadis? Kata ahli fikih, ya ahli fikih, sebab hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum itu ada kalanya ini tidak mengandung nilai-nilai hukum, nggak bisa dijadikan sebagai patokan. Sehingga di fikih juga ada sebagian yang mengatakan 12, ngikuti ahlul hadis. Ini supaya kita paham. Terkadang masalah kalau bicara fikih itu kadang ini ya apa hal-hal yang kadang itu terjadi karena apa? Ya terjadi pemahaman dalam masalah persoalan itu. Ini Nabi wa aktsaruha. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang begitu. Cara-cara ibadah, walaupun Rasulullah ibadahnya pasti sempurna, mencari yang paling sempurna, paling banyak. Tapi dia juga berpikir untuk
umatnya. Bahasanya. Coba Nabi masalah makan umpamanya nggak menentukan waktu. Nah kalau selalu ditentukan waktu Nabi, pokoknya kalau makan kudu jam 7. Nah, kalau bagi orang yang belum lapar, gimana? Maka tidak menentukan. Itu diserahkan kepada masing-masing orangnya. Yang penting prinsipnya makan itu kenyang. Kalau lapar, terus kalau sebelum kenyang berhenti, udah begitu saja. Kapan? Ya kapan aja. Lapar orang beda-beda. Ada yang memang perutnya ini mah, jadi nggak bisa, telat sedikit, muyer perut. Nah, ini artinya mah, itu artinya dalam persoalan-persoalan semacam ini saja, itu emang Rasulullah SAW hal-hal yang memang sifatnya ini adalah kembali kepada basyariah, itu Rasulullah memberikan keluasaan kepada umatnya, karena dia melihat sama ibadah pun walaupun itu ibadah-ibadah yang sunnah, tetapi dia lihat ada umatku yang memang ibadahnya dia karena dia sibuk, wajar, maka yang penting dia ditarik supaya bisa beribadah walaupun 2 rakaat, bahasanya begitu. Jadi nggak begitu harus begini dan sebagainya. Wa kana idza shalla al-fajr tarabba'a fi majlisihi yadhkuru Allah hatta tad'a asy-syams. Nabi kalau habis sholat fajar tuh sholat subuh sampai tulu asy-syams. Itu yang memang pikiran. Makanya kalau kebanyakan para ulama-ulama dalam masalah berzikir itu pasti biasanya ngambilnya maghrib sampai isya, subuh sampai tulu asy-syams. Coba Bapak kalau dapat ijazah wiridan dari Ustaz dari Kiai itu kan, yang paling banyak dibaca surah apa? Ba'da sholatul maghrib dan sholatus subuhi. Yang banyak coba aja Bapak. Kalau mamanya ijazah ya Kiai wiridan istilah kalau sekarang ya zikir ya wiridan. Banyak kan disuruhnya apa? Habis maghrib sama habis subuh. Karena ya memang begitu iniannya. Gitu. Jadi Rasulullah sampai gitu. Bukan lahu nawafil mutlaqah ba'dal maghrib. Nabi juga melaksanakan sholat sunnah mutlaqah habis maghrib. Fataratan yusalli min ba'dal maghrib ila isya. Satu ketika Nabi sholat sunnah mulai maghrib sampai isya. Berarti apa? Ya diem aja dari maghrib sampai isya sholat terus. Isya baru lagi sholat lagi kan. Artinya kalau lihat begini nih, beberapa redaksi hadis yang dikumpulkan oleh para ulama-ulama yang menggambarkan tentang daripada yaitu ibadahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taratan yusalli ba'dal maghrib 6 raka'atin. Terkadang Nabi habis maghrib, habis ba'da maghrib sholat 6 rakaat. Ini yang dikenal dengan istilah sholatul awabin, sholat awabin. Lalu Nabi bersabda, inna man wadhafa alaiha ghufirat lahu dunubuhu wa in kanas mithla zabadil bahri. Kata Nabi, siapa orang yang melanggengkan, memuwadhafahkan, membiasakan sholat awabin 6 rakaat, maka seluruh dosanya sekalipun itu sebanyak buih yang ada di lautan. Ini menggambarkan dosanya sabrak-abrak udah. Dosanya banyak orang melaksanakan sholat apa namanya itu sholat awabin, ada yang bilang itu sholat taubat. Ya macam-macam ini pengistilahannya. Tapi yang dikenal ada sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Ya iya tobat maksudnya kan boleh. Maka penamaannya begitu. Diampuni dosa-dosanya. Wa yaqulu man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu'in udilna bi ibadatin natai asyrata sanatan. Nah, ini yang hadis ini yang biasa itu hadis rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala gharibun udhur at-tarhib. Jadi di satu ketika Nabi mengatakan siapa yang sholat maghrib, setelah sholat maghrib itu kita melaksanakan 6 rakaat sholat awabin,
dan dia belum ngomong, nah, di antara itu maka itu belum ngomong hal-hal yang buruk, maka sama seperti kita ibadah 12 tahun, Pak. Makanya kalau di itu apa namanya di Abu Yadimiyati itu dulu Pandeglang itu santrinya itu ya orang santrinya juga para istilah para ulama, Pak. Saya jarang anak-anak kan. Itu sholat awabin. Ada pesantren yang memang mengharuskan anak-anaknya habis maghrib itu sholat awabin. Ya karena itu. Di samping adalah ibadah-ibadah apa yang sangat luar biasa ini juga faedah-faedah yang begitu banyaknya. Makanya kalau melihat dengan pola-pola yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam beribadah, dalam masalah di situ dikatakan wa kana yuktiru minat tasbih fil laili wan nahar. Nabi baca tasbihnya siang malam baca tasbih. Wa kana yuktiru minal istighfar fil laili wan nahar. Istighfarnya, makanya dalam hadis Nabi istighfar sehari kurang lebih 70, ada yang mengatakan 100. Itu nggak pernah lepas Nabi baca istighfar 100. Itu Nabi. Sekarang timbul kita, lah kita ini berapa sehari? Kalau sholat, iya kalau Allahumma lantas jalan. Kalau kita sholat sendirian, buru-buru. Kalau sholat jamaah masih mending baca istighfar ya paling tidak 3 kali kita. Taruhlah 3 kali kali 5 ya cuman 15. Nabi aja 100. Yang begitu luar biasanya. Lah kita banyak dosa apa segala macam. Baca istighfar kagak mau bilang begitu urusannya. Artinya apa? Yuktiru minat istighfar, yuktiru minat tasbih. Jadi tasbihnya ini bermacam-macam. Tapi katanya itu dalam satu riwayat Robi'ah bin Ka'ab kuntu akhdimuhu nahari fa idza kana al-lail awaitu ila babi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'annahu fala azalu asma'u yaqulu subhanallah subhana rabbi hatta taghribani aini fa anam. Jadi ada istilahnya pembantu Nabi namanya Robi'ah bin Ka'ab. Robi'ah bin Ka'ab ini dia selalu meladeni Nabi di waktu siang. Kalau siang dia datang, ketika malam dia mencoba datang kepada Rasulullah, kemudian dia nginep, bahasa nginep. Begitu nginep dia ngelihat malam itu Nabi selalu baca subhanallah, subhana rabbi, subhanallah, subhana rabbi, subhanallah, subhanallah itu sampai saya dengerin, sampai saya ketiduran. Masih aja denger. Dianya ketidur yang dengernya, nabinya belum tidur, masih baca tasbih. Bahkan di sini apa? Istighfarnya yang banyak itu adalah istilahnya apa? Waro as-salawat wa fi sa'iri majalisi wa ahwali wa yaqulu wa inni la astaghfiru wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Itu daripada enggak lebih dari 70. Wa yaqul Ibnu Umar kunnu na'uddu Rasulillah fi majlisil wahid rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mi'ata marrah. 100 kali. Jadi kalau melihat bagaimana dari sisi bacaan tasbihnya, dari sisi bacaan istighfarnya, macam-macam itu redaksi istighfar dibaca semua. Ya bingung kita. Sementara Rasulullah juga melayani masyarakat sahabat. Dia berdakwah, dia juga mengajari kepada sahabat-sahabatnya. Jadi bagaimana hitung-hitungnya? Padahal 24 jam kalau waktu. Iya ukuran kita waktu kita. Tapi bagi ukuran mereka ya luar biasa. Makanya para sahabat-sahabatnya yang ngikutin Nabi. Terus sampai para ulama-ulamanya. Bacanya Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kadang dia baca 100 kali setiap pagi. Ada lagi terkadang dia membacakan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu juga 100 kali di dalam satu majelis. Baca istighfar ini 100, Allah 100 bayang.
Maka kita mau gimana Ustaz? Udah kita baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim aja udah 100 kali tuh. Makanya akhirnya para ulama ya kita ngikut udah deh, kita mau baca istighfar aja. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, astagfirullahaladzim. Sehari umpama 100. Ya silakan. 200 ya silakan. Ya yang gampang kita sholawat sallallahu alaihi Muhammad dijadikan wiridan Pak. Mumpung kita ini udah usia-usia ya udah mau ngapain lagi udah banyakin pikir. Siapa tahu ini juga akan membawa ya dari berbagai macam aspek kehidupan kita, dari pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari sisi ini ya, belum dari sisi bagaimana puasanya dia setiap yang biasa Senin Kemis, kemudian Ayyamul Bid, kemudian jadi kalau dibayangkan kita itu makanya wajar sampai ada istilah hadis yang sudah masyhur dan memang ditulis oleh Syekh ini apa? Wa kana yuwadzibu ala qiyamil lail wa hukiya annahu yatawarramu qadamahu min turihi. Artinya begitu luar biasanya Nabi qiyamul lail. Salat malam. Sampai-sampai kita terkenal semua apa tuh? Kakinya apa? Bengkak. Yang kita udah kenal ini yang sudah menjadi masyhur di kalangan masyarakat, Nabi itu ibadah sampai bengkak-bengkak. Kenapa ini yang dipopulerkan kepada masyarakat? Artinya supaya Nabi itu sampai segitunya ibadahnya, sholat apa bengkak kakinya. Lah itu bengkak apa kagak? Itu bahasa kita. Paling enggak kalau kagak bengkak, ya udah ibadahnya yang kita. Artinya menunjukkan Nabi itu luar biasa berarti. Saking banyaknya ibadah, saking lamanya sujud kaki begini tuh sampai jam-jaman ya, lama-lama apa? Ya, ininya juga jengkar kan? Artinya apa? Ya tani bisa minta tolong. Jadi ya tahu sampai istilahnya apa? Ya bengkak kalau begitu bengkaknya. Orang bengkak artinya sampai sakit karena tenaganya, malamnya, semuanya dia gunakan untuk munajat kepada Allah SWT. Itu tidak lain yang diminta, pengen umat ini selamat semua. Biar supaya umat itu masuk surga semua. Nggak mau Nabi Muhammad umatnya ada yang nyemplung ke neraka. Makanya kita kalau lihat ini adem. Dulu umat yadkhuluna jannah. Tenang, gua mau udah jadi umat Muhammad, yang penting iman. Udah, walaupun gua banyak dosa, kan udah jadi orang mukmin. Ya, ya memang kalau dari sisi itu. Syahadat dua. Tapi ya cemplungin ke neraka dulu kan lumayan. Sehari di neraka kan ukurannya ribuan tahun kita. Nah, berapa kalau begini kan? Ya artinya sampai segitunya Rasulullah. Sampai kenapa ulu umat itu udah sampai ada hadis-hadis yang begitu nikmatnya orang jadi orang mukmin itu ya. Kalau orang umurnya sudah sampai 70 tahun dikasih oleh Allah meninggal, itu ahabbatul malaikah, disukai oleh para malaikat. Yang umur 70 dan meninggalnya yang 70 ke atas. Ini ada nggak di sini udah 70 ke atas? Ah, nikmat ini sudah untung. Nanti kalau udah meninggal katanya ahabbatul malaikat. Ini sampai umur 80 tahun dia meninggalnya ini, maka ini dicintai oleh malaikat. Satu riwayat bukan dicintai oleh malaikat, ahlus sama, penduduk langit mencintai dia. Bayangin. Kalau lihat hadis yang begini nih, yang nikmat kita. Artinya kalau kita membaca hadis-hadis, walaupun dia hadis itu mulainya Rasulullah itu adalah dari umur 40 yang diterahkan di situ. 40 sampai 50, 50 sampai 60. 60 sampai 70, 70 sampai 80, 80 sampai 90, 90 sampai seterusnya. Kalau umurnya 80 bagaimana? Kalau sudah umur 80 ke sana, itu keburukannya nggak pernah catat oleh malaikat. Oh. Nikmat. Ya orang pada udah apa linglung. Ya kan? Nggak mau catat apa orang linglung.
makan belum? Belum lah. Bukannya tadi udah makan. Orang namanya lu paling nggak mudah. Makanya itu kalau umur 80 ke sana, itu dalam hadis itu dicatatnya yang baik itu. Segala kesalahannya itu nggak dicatat. Tuh. Apa kagak nikmat itu? Kalau umur 90 masih hidup terus sampai 100 ini, sampai luar biasa, semua dosanya diampuni oleh Allah. Apa kagak nikmat? Jadi umat Nabi Muhammad itu. Maka kalau begini kita nikmat. Makanya Nabi itu kadang basyirau wa nadhir. Kalau umat dikasih bisyarah terus lupa nanti. Perlu juga dikasih warning. Memang begitu kudu kita ini. Jadi kita ini sudah banyak hal-hal yang memang Allah berikan kesempatan, dikasih bonus begini, pahalanya begini, kadang kita kagak juga. Orang makanya kita kalau ke anak itu, tolong kamu nih kalau kau beli suku jangan sampai tinggalin, sayang banget saya bilang gitu. Ini namanya bocah. Kadang ya baru sholat subuh doang. Nah, juga kan. Bener, ya anak saya sendiri benda nggak usah anak papa. Udah ngomong, ini penting. Kau beli subuh. Pahalanya iya pahalanya banyak. Lah iya, kamu kalau aja istilah dunia seisinya kan mahal ini. Artinya kesempatannya itu luar biasa. Dikasih begitu aja masih banyak kagak mau kau beli subuh. Coba kalau ada datang sini ngasih motor nih 100, kasih tahu nih, tolong ini DKM apa namanya ini Arroyan. No, ada 100 tolong. Jadi siapa saja yang duluan hanya 100 diumumin di sini. Bapak, ibu-ibu, ini ada motor 100. Siapa yang duluan ke masjid nanti yang datang untuk melaksanakan qabliyah subuh, ini hitungannya yang datang dulu. Hanya 100. Kira-kira kalau diumumin begini Pak, datang jam berapaan Pak? Iya. Bisa, mungkin kita, wah kalau begini gak tidur. Yang untung kalau begini berbuat sudah ada di masjid. Nah, duluan ya. Iya kan? Nah, tuh. Itu begitu aja. Karena apa? Real. Nyata. No, jogrok istilahnya apa? Motornya dijogroknya di sini. 100 motor orang lihat semua. Masya Allah ini buat siapa katanya nih? Pak Haji, buat siapa yang jamaah dulu kembali subuh? Oh iya, kalau begitu berapa? Wah, orang pada ngantri, udah dihitung siapa yang duluan datang. 100 selesai. Waduh, gua kagak dapet ya. Nah, coba. Ini karena Nabi yang ngomong pahala belum kelihatan, jadi ya anggap biasa aja. Ini kadang kita ini mengaplikasikan persoalan pahala dengan persoalan ini, nah itu baru 100 motor. Ini kan khairum minad dunya. Coba. Dunia dan seisinya bayangin. Berarti apa? Belum ada apa-apanya. Baru motor, mobil taruh lagi 12, 15 juga. Kalau lihat ini bicara tentang logika nyata dengan hal yang belum nyata. Tapi kita meyakini karena keyakinan kita karena ya terus samping sunnah padahal ini akhirnya ya semaunya kita Pak. Ini kalau melihat begini gitu loh. Itu yaitu wayatani bisa minta tahu. Nabi ya selalu menjaga puasa-puasa sunnahnya. Ya memang Rasulullah ibadahnya udah. Wa yakthuru minad du'a'i wa tilawatil Qur'an. Nabi itu banyak berdoa. Doa-doa ada doa ul jawami'. Nah ini doa jawami' yang biasa sudah masyhur. Itu apa di antara doa jawami' yang dikumpulkan oleh Rasulullah SAW itu Allahumma shlih li dini alladzi huwa ismatu amri dan seterusnya. Itu termasuk doa-doa banyak sekali. Jadi kalau kita membaca kitab Abwaabul Faraj, doa-doa atau kitab Ihya Ulumuddin di akhir itu doanya Nabi ini, doa Siti Aisyah, Masya Allah, doanya Abu Bakar, Umar, itu doa-doa banyak banget Pak. Kita apa? Makanya begitu banyaknya ragam doa-doa, ada namanya doa jawami. Doa ini istilahnya mengumpulkan dari segala macam. Makanya lebih hebat lagi kita dikasih oleh Rasulullah doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Beres kita udah. Itu sampai yang sekecil itu dikasih. Iya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah ini aja, Rabbana atina aja udah. Ustaz, Rabbana atina hasanah, iya. Terus hasanah, kebetulan istrinya hasanah, ya udah ingat istri aja. Udah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Artinya apa? Itu dikasih. Namanya dikenal dengan doa sapu jagat. Artinya semua doa-doa yang banyak atau apa segala macam. Udah, nggak pusing-pusing. Ini aja Rabbana atina. Udah semua dibaca. Udah semua masuk di sini semua. Coba kalau umpamanya kita dunianya sudah hasanah, akhiratnya hasanah, ya udah. Emang doa sabrak-abrak tujuannya apa? Dunianya supaya baik, akhiratnya baik. Nah yang begini aja udah, nggak usah pusing-pusing. Tuh, Nabi ngajarin. Kadang kita kan ini doa ini mustajabah. Doa itu sama aja, siapa yang doain? Yang doanya banyak dosa ya lama. Ya kan? Lah, nyambungnya lama ini. Kontaknya ini. Nggak konek-konek. Karena apa? Karena ininya apa namanya itu radar sinyalnya lemot. Sinyalnya lemot. Jadi, pantas kagak ini. Lah iya orang sinyal lu lemot. Makanya apa? Kita disuruh apa? Doa melalui apa? Para wali-wali Allah. Bila hadratin Nabi itu tujuannya apa? Itu supaya cepat. Karena dia yang ini apa? Kalau dia sinyalnya udah langsung jadi begitu klik udah langsung. Nah melalui dia. Nah kalau kita langsung klik kagak ini ya. Ternyata apa? Ya pantes ini. HP kita ini mati. Kenapa mati? Nggak ada sinyalnya. Iya. Kebanyakan dosa sinyalnya mampet. Iya Pak. Kan begitu. Nabi itu katanya kamu berdoa segala macam tapi kamu dosa apa? Ya susah. Walaupun begitu kan kemarin udah saya katakan, Allah kalau urusan dunia dikasih semua kan, yang ibadah yang kagak ibadah kan dikasih. Tapi kalau urusan masalah-masalah yang lain yang khusus nggak semua orang dapat Pak. Siapa yang dia yang siap ya itu akan dia mendapatkannya tuh. Wayah tamu baca Qur'annya luar biasa, doanya bermacam-macam doa. Wayah tamu bil adhkar wal istighfar, selalu memperhatikan zikir-zikir dan istighfar. Wa katsiran ma yubki hina yusalli aw yunaji hadir siddati khasyati rabbih. Sampai apa? Banyak Nabi kalau munajat, kalau sholat sampai menangis, mengeluarkan air mata. Saking takutnya sama Allah. Itu Rasulullah. Lah kita kagak pernah nangis, kagak pernah apa, udah biasa-biasa aja. Ya, malah dosa kita banyak, nggak pernah kita itu merenungkan dosa kita, sehingga ya Allah banyak dosa banget malam-malam. Makanya selalu kata apa namanya itu Ibnu Athaillah itu supaya kalau sore mau maghrib renungin tangan kita, mulut kita, macam nih. Ini ya Allah ini tangan semenjak pagi sampai ini ngelakuin dosa nggak? Apa nempel orang, apa nempel anak dan nyewer segala macam nih. Hari itu mata kita ini selama dari pagi sampai sore ini apa yang kita lihat. Begitu banyak dosa ya Allah, ampuni tanganku ya Allah, ampuni mataku ya Allah. Itu pas mau maghrib. Ntar subuh, itu masuk subuh, begitu lagi. Apakah dari maghrib sampai subuh nih, tangan, mata, telinga, mulut itu kemudian kita minta ampun. Jadi setiap itu renunginya begitu disuruh. Yang lebih mudah kita oleh para ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi itu. Sampai segitunya kita. Nabi ini yusalli wa yunaji min syiddati apa namanya itu khasyatihi. Makanya apa? Qala khadimu Anas bin Malik. Ada khadimnya. Sahabat Anas bin Malik ini adalah menjadi dia selalu meladeni Nabi. Lalu kemudian dia mengatakan khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkhutbah katanya. Setelah dia berkhutbah itu satu khutbah yang aku tidak pernah mendengarkan khutbah semacam ini kata Anas. Apa? Faqala
isi khutbahnya diantaranya itu lau ta'lamuna ma'a'lamu la dhahkahtum qalilan wa la bakaitum katsiran. Seandainya kamu tahu semuanya apa yang aku tahu, kata Nabi, niscaya kamu sedikit tertawa, banyakan nangis. Saking apanya? Wah, dosa mulu. Ya kalau mikirin dosa memang kita ini ya sulit untuk masuk surganya. Kalau modern kita begini nih, lah nyemplung dulu deh. Tapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayangnya Allah kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, asal beriman, ya itu luar biasa. Banyak orang cita-citakan dalam hadis orang yang begitu luar biasanya sampai lonte gara-gara apa? Ngasih air ke anjing aja bisa masuk surga. Bayangin. Artinya apa? Jangan kita berputus asa terhadap rahmat Allah. Walaupun kita banyak dosa, ada orang banyak dosa datang, ya Allah Ustaz, dosa berapa? Wah, udah kamu neraka udah deh, nggak bakal masuk surga. Wah, jangan dikasih. Tetap kalau kamu masih beriman, ada kesempatan sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Ya diajak. Istilahnya walaupun kita tidak bisa. Tsumma qala uridat alayya al-jannah wan nar wa lam ara kal yaumi fil khairi wasyarri. Kemudian Nabi bersabda ketika itu apa? Diperlihatkan kepada saya neraka dan surga. Nabi ketika diperlihatkan neraka sama surga, itu apa? Falam aro, maka aku tidak pernah melihat seperti hari ini yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil khairi wasyarri, dalam mengenai tentang kebaikan dengan keburukan. Diperlihatkan surganya, diperlihatkan nerakanya. Walaupun kita nggak pernah lihat surga, nggak pernah lihat neraka, tapi gambaran-gambaran neraka yang bisa dipahami secara akal manusia, redaksi-redaksi Al-Quran itu gampang. Bahasa-bahasa surga itu apa? Kasurnya begitu mewah, itu supaya apa? Mudah dicerna. Padahal neraka surga itu tidak bisa dibayangkan oleh mata kita. Tapi kenapa digambarkan oleh Allah dalam ayat? Supaya apa? Mudah dicerna oleh akal manusia. Kalau manusia itu udah senang, umpama tempatnya lah, umpama nih kita villa bagus, kasurnya segini, wah, begitu duduk, aduh luar biasa udah nikmatnya. Itu artinya gambaran surga. Di surga lebih dari itu, tapi digambarkannya apa? Begitu. So apa? Sungainya mengalir, supaya apa? Loh, kok begitu? Karena apa? Karena biar mudah dicerna oleh otak manusia yang bisa digambarkan secara real. Tuh. Walaupun apa? Ma'ain wa ma wala ainun apa ro'at wala nuzuran sami'at, artinya nggak pernah didengar surga itu, mata nggak pernah melihat, tapi dikasih perlihatkan oleh Allah dengan gambaran-gambaran secara akliyah itu supaya mudah. Oh, kalau sungainya mengalir di atas, di bawahnya ini, wah, ada apa sungai, apa susu segala macam-macam. Nah, tinggal kita begini aja. Kan di dunia udah ada surga, kita nggak kemana-mana bisa. Ya Allah, saya belum pernah makan nasi gorengnya enak, pengen nasi goreng, blok nasi gorengnya ada. Sekarang bisa, nggak pakai begitukan lagi di rumah, nasi goreng, woi goreng, langsung datang. Tuh, Pak. Dulu waktu kita kecil pernah nggak terlintas? Enggak, waktu zaman kecilnya nih bapak yang udah sepuh. Enggak. Sekarang nyata tuh. Surga itu udah bisa. Buktinya apa? Bisa itu. Orang nggak usah beli lagi kesana kemari, langsung klub apa? Nasi goreng sate gila. Ya, mama. Nasi goreng gila ya kan. Langsung itu tiba-tiba kita di rumah langsung sate. Duh, datang. Duh, artinya gambaran surga itu benar sudah itu. Artinya nyata itu. Belum di surga aja, di dunia ini sudah diperlihatkan oleh Allah itu. Betapa nikmatnya kita hidup zaman sekarang. Yang namanya makanan apa aja kagak usah perlu
semuanya ada di kamar. Lah Ustadz nggak pernah masak, nggak usah masak, orang di surga masak. Kamarnya surga ya kan? Oh pakai klik-klikan, tak lagi. Oh coba, bayarnya nggak usah pakai bayar duit, iya kan? Coba pakai apa itu bayarnya yang begitu tuh? Apa begitu lagi tuh? Datang ya, saya mah kagak ngerti kalau apa-apa itu. Orang Gojek aja bingung, akhirnya anak saya mulu kalau apa-apa. Ya aneh gaptek. Itu saya lihat, ya Allah, ini zaman saya sudah setua ini baru merasakan. Ini gambaran surga itu seperti waktu kita kecil. Pokoknya kalau surga kamu katanya nggak pernah makan es krim, minta es krim sama Allah, ya Allah minta es krim, kelak es krimnya katanya gitu. Waktu kecil digambarin begitu oleh guru-guru kita itu. Kita kagak pernah terlintas. Sekarang baru terlintas. Es krim datang sendiri. Coba kita di kamar, Bu, makan es krim? Ya, es krim. Coba, apa kagak nikmat ini ya? Kehidupan ini artinya jadi luar biasa, masya Allah. Kalau artinya kita renungin Pak ya. Walau ta'lamuna ma'alamu la duhakum qalu wa la bakaitum katsiran. Artinya begitu dia perhatian begitu ya Allah, maka akhirnya Rasulullah selalu terus khasyatnya kepada Allah Subhanahu